Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas kita di malam hari ini di topik Lean Operasional Rumah Sakit, Strategi Mengurangi Biaya dan Meningkatkan Efisiensi. Kita menyebutnya virtual class intensif. Nanti mungkin akan sedikit berbeda ya Bapak Ibu dengan webinar. Kita coba dua arah dan nanti ada prakteknya. Harapannya sudah disiapkan data-datanya ya Bapak Ibu, laporan keuangan 1 tahun ke belakang dan memang ada beberapa data-data dari kinerja rumah sakit seperti respon time dari IGD sampai ke dokter, kemudian ada beberapa data lainnya. Nanti kita langsung praktekkan Bapak Ibu di Business Analytical Tools-nya. Jadi harapannya setelah mengikuti virtual class intensif ini, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan, oh ada bottleneck-nya tuh di mana saja di rumah sakit kita masing-masing ya Bapak Ibu. Mungkin untuk disclosure, nanti pendekatan pada kelas kita malam hari ini dari sudut pandang bisnis ya, Bapak Ibu, dari sudut pandang bisnis dan sebagai decision maker, seorang direktur rumah sakit. Jadi perspektif kita lebih ke arah sana dan karena kebanyakan saya di rumah sakit swasta, jadi mungkin kalau misalkan rumah sakit negeri ada keterbatasan saya dalam menjawabnya ya, karena birokrasinya mungkin akan sedikit berbeda. Tetapi sekali lagi sudut pandang yang kita pakai adalah bisnis. Jadi rumah sakit kita coba lihat dari sudut pandang bisnis dan dari sudut pandang decision maker seorang direktur rumah sakit ya, Bapak Ibu. Kita langsung ke to the point masalahnya. Jadi Lean operasional atau Lean Six Sigma atau bagaimanapun nanti metodenya yang mau digunakan itu untuk menanggulangi masalah yang gimana ya di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi secara bisnis, secara financial performance atau kinerja keuangan di rumah sakit paling mudah kita mengkategorikan dari empat perspektif ya Bapak Ibu. Pertama liquidity atau likuidasinya, kemudian solventabilitasnya atau solvensinya, yang nomor dua ini ya Bapak Ibu. Yang ketiga aktivitasnya atau activity-nya, dan keempat profitability. Ini apa? Liquidity itu adalah kemampuan rumah sakit membayar hutang jangka pendeknya di bawah 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi aset lancarnya itu mampu membayar hutang-hutang lancar kita ya. Itu bagian liquidity. Solvensi adalah kemampuan rumah sakit membayar hutang jangka panjangnya ya. Misalkan punya hutang apa namanya? Capital structure-nya itu lebih banyak dari liabilities daripada hutangnya. Misalkan hutangnya buat 15 tahun dan sebagainya, nanti itu masalah fokusnya solvensi. Activity itu adalah tingkat efisiensi kita punya aset tergenerate atau terkonversi menjadi revenue, itu fokusnya di activity. Nah, profitability adalah jumlah revenue tadi itu kita pers lagi menjadi profit, itu adalah profitability. Nah, lean kita gunakan untuk di sini Bapak Ibu. Jadi kalau rumah sakitnya itu pasiennya sudah banyak ya, pendapatannya sudah oke, tapi kok EBITDA-nya kecil gitu kan. Kenapa? Apalagi EBITDA-nya negatif. Lah, pasien saya banyak gitu kan. Revenue-nya juga cukup lah besar 10 miliar atau berapa. Tapi kok nggak ada sisa uang, kemana nih duitnya? Nah, itu bisa kita gunakan Lean ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan masalahnya di activity, misalkan belum optimal asetnya, artinya revenue belum optimal, mau diperes nanti yang keluar bukan uang Bapak Ibu, darah nanti ya. Karena apa? Nggak ada yang mau diperes gitu. Apa yang mau diperes kalau masalahnya di activity. Jadi kita make sure dulu itu rumah sakit kita itu enggak di sini masalahnya, enggak di sini, enggak di sini, enggak di sini. Ketika kita menggunakan Lean, apa yang mau diperes kalau misalkan dia tidak ada revenue-nya atau belum belum maksimal, aset yang terconvert atau turn-nya itu belum maksimal. Jadi kita make sure-kan dulu masalahnya itu ada di profitability ratio. Ini indikatornya yang kita gunakan adalah ROI dan net profit margin. Kalau kita analogikan empat hal tadi, liquidity, kemudian solvensi, activity, sama profitability ya. Kalau misalkan kita analogikan sebagai badan manusia, kalau profitability di jantungnya, jadi memang langsung ke to the point di apa yang membuat dia hidup atau mati. Solvensi di kerangka jangka panjang, liquidity di hutang jangka pendeknya itu seperti nadi dan tensi, dan activity di penggerak. Ya, ada pertanyaan? Oh, belum ya. Ya. Jadi make sure sekali lagi topik kita akan perdalam di slide selanjutnya di link itu ketika problem itu rumah sakit kita ada di sini di profitability. Jangan sampai salah tempat. Kalau misalkan masalah di activity berbeda ya solusinya Bapak Ibu, solvensi berbeda ya, liquidity juga berbeda ya Bapak Ibu. Make sure kita ada di titik ini.
kita lanjut. Ini adalah formulanya ya Bapak Ibu. Ini sekilas saja karena kita akan lebih mendalami masalah lean ya. Ini liquidity, kita ada quick ratio, ada current ratio, ada solvency, ada di debt to equity, debt ratio, activity, TATO, total asset turnover, inventory turnover. Nah, kita fokus di sini ya. Misal revenue kita 10 miliar, tapi kok bersihnya EAIT-nya itu kok cuman hanya 100 juta. Nah, ini ada apa? Nyangkutnya di mana saja. Nah, nanti kita assessment, kita gunakan tools juga. Nanti tolong disiapkan data-datanya Bapak Ibu agar mengetahui skor lean di rumah sakit Bapak Ibu itu berapa dan berapa potensinya yang bisa di-lean-kan dari data Bapak Ibu yang Bapak Ibu bawa ya. Dan titiknya di mana aja waste-nya. Kan ada 8 waste ya Bapak Ibu, dari defect untuk cacat nanti sampai kepada apa namanya over processing ya, downtime. Nanti kita akan bahas detailingnya. Kita mulai dari fundamental dasarnya. Lean operasional itu datang dari Toyota ya Bapak Ibu. Jika sudah familiar dengan just in time ya, kita mulainya dari sini ya. Ini bahasa Jepangnya ya, prinsip Jepangnya. Kita skip saja, ini hanya sebatas tahu, dan ini adalah prinsipnya. Hati-hati Bapak Ibu, nanti ketika kita menggunakan, misalkan mau fokus di waste yang mana, itu harus paham betul apa itu push, apa itu pull, kapan waktunya didorong, kapan waktunya ditarik. Karena kan setiap waste itu treatmentnya beda-beda sesuai dengan karakter si rumah sakit kita ya. Tidak semuanya bisa di-push dan tidak semuanya bisa di-pull. Yang pertama contohnya membedakan push dan pull. Yang satu based on demand. Karena demand kita, kalau rumah sakit BPJS, mohon maaf Bapak Ibu, demandnya itu udah nggak bergeser dari pasien ya Bapak Ibu, tapi dari apa maunya BPJS lah, itu sudah geser. Jadi jangan tabrak ini, misalkan rumah sakit kita ini full BPJS-an, pasien itu demandnya apa, jangan ke sana dulu. Prioritas pertamanya kan BPJS, karena mereka yang punya rules-nya ya, yang punya aturan dan sebagainya. Itu nanti perspektifnya waste-nya yang mau misalkan waste-nya itu salah satu waste-nya itu mau dikecilin lagi atau mau dikurangi lagi, mau dimitigasi lagi, demand-nya janganlah perspektif. Kalau memang kita pure 99% pasiennya BPJS, kita beloknya ke sana, ke demand-nya si BPJS, jangan sampai tabrakan. Nanti kita detailingkan. Ini lean operasional, tabrakan, ya kita sering dengar ya, kendali mutu, kendali biaya. Saya pikir kalau misalkan rumah sakit non BPJS-an agak sedikit fokusnya tidak terengah-engah lah, maunya BPJS model seperti apa gitu kan, verifikator maunya bagaimana gitu kan. Kadang kita fokusnya hanya di pending klinis sama pending operasional saja ya. Tetapi kalau rumah sakit BPJS-an nanti kita ada toolsnya juga, ada toolsnya, dia fokusnya itu bisa kemana, walaupun rumah sakit kita memang pure murni 99% pasien BPJS. Ini contohnya di salah satu rumah sakit yang dikelola, ini udah kayak apa namanya, masalah itu udah begini. Jadi pasiennya tuh ada, cuman profitnya ya yang di ini kan. Nah, kalau pasiennya masih sepi, kurang cocok Bapak Ibu kita pakai lean ya. Karena apa yang mau diperes gitu kalau misalkan pasiennya belum maksimal atau revenue-nya belum optimal ya. Tetapi kalau sudah seperti ini kita bisa peres. Jadi jangan ngerem ketika orang mobil itu mau kita paksa maju, tetapi kalau sudah berjalan baru kita bisa peres untuk profitnya ya Bapak Ibu. Layarnya sudah berpindah ya Mbak Mirel ya. Sudah dok. Oh ya. Nah, ini Bapak Ibu, kata kunci kita dari lean itu ada 8 waste ya. Defects atau cacat, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, overprocessing. Ya, ada 8 ini. Ini bahasa Inggrisnya. Apa itu? Defect itu output yang salah ya. Jadi memang contohnya salah diagnosis ya, atau kurang tepatnya diagnosis. Nanti ada contohnya untuk per BPJS-an. Ini masalahnya di mana? Ini rekrutmen dari SDM-nya harus diperketat atau sedikit dirubah mungkin sistemnya. Jangan sampai menerima pegawai-pegawai yang setengah matang atau memang pegawai yang underqualified ya. Karena apa? Itu akan jadi sumber waste. Sumber waste pertama itu ketika rekrutmen tidak menerima yang kompeten ya Bapak Ibu. Jangan karena under profesional, misalkan karena kenalan lah, karena misalkan memang tidak ada sistem untuk apa namanya ujiannya atau sistem tentang screening penerimanya, itu akan menimbulkan waste di belakangnya ya Bapak Ibu. Itu mulai dari defects-nya, overproduction, tentu saja forecasting yang tidak bagus ya Bapak Ibu. Waiting ini
Pertama, kalau memang masih manual, ya Bapak Ibu bisa menggunakan semacam yang teknologinya ya. Kalau yang paling paling dasar itu kan seperti SIM RS dan sebagainya. Tetapi SIM RS yang tidak mumpuni itu juga akan menimbulkan waste karena akan doubling kekhawatiran gitu kan. SIM RS-nya nggak ini dari pegawai kita. Ada double SIM RS ngisi, kemudian yang manual tetap jalan ya. Itu apa namanya? Extra processing ya, pekerjaan yang tidak perlu nanti masuknya ke 8 di sini. Yang non-utilized talent adalah dia berkompeten tapi mengerjakan hal-hal yang tidak seharusnya. Misalkan dokter spesialisnya suruh nginput juga sekalian. Itu coba dihitung pertimbangannya ya antara hemat sama waste ya Bapak Ibu. Jadi efisiensi sama lean-nya ini jangan semuanya diperas diefisiensikan, tapi lean atau tidak malah dia akan menjadi tidak manfaat. Misalkan dokternya suruh input sendiri ketika mungkin dia bisa melakukan hal lain yang lebih sesuai dengan talentnya atau dengan kompetensinya ya Bapak Ibu. Jadi jangan membuang-buang kompetensi untuk pekerjaan yang memang bukan porsinya dia ya Bapak Ibu. Itu yang non utilized talent. Transportation seperti biasa pergerakan ya. Ini nanti kalau bedanya transportation dengan motion adalah subjeknya si pegawai kitanya ya. Ini kalau transportation adalah tata letaknya, tata ruang untuk si pasien ataupun barang atau obatnya ya, pergerakan barang. Inventory sudah familiar sekali ya, tidak sesuai apa namanya formularium, Fornas dan sebagainya. Motion ini adalah tata letak untuk si pegawai kita dari subjeknya kita ya, Bapak Ibu. Misalkan stationnya di mana, terus ngambil rekam medisnya di mana, tempat buat obatnya di mana gitu kan. Jadi waktunya habis selisih berapa detik, selisih berapa menit kalau dikumpulkan dari 8 jam, jangan sampai dari 7 jam kerja atau 8 kerja jam itu 1 jamnya tuh hilang cuman gara-gara ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri ya Bapak Ibu. Extra processing tadi yang pekerjaan prosesnya itu berlebihan dan tidak perlu. Nah, ini contoh realnya Bapak Ibu ya. Contoh realnya dari defects ini untuk rumah sakit BPJS-an ya. Contoh konkretnya per unit di back office misalkan salah coding, berkas klaim tidak lengkap karena inkompetensi atau under kompetensi dari si pegawainya. Ini sumbernya di mana? Di proses rekrutmennya. Kalau progres rekrutmennya tidak ini ya mau diapakan, mau istilahnya mau secanggih apapun diagnosanya, mau sehemat apapun di tempat lain. Kalau misalkan codingannya itu nggak seharusnya ya mubazir aja tuh yang kerjaannya di pelayanan ya Bapak Ibu. Yang rawat inap contohnya lab radiologi ini adalah contoh realnya ya, overproduction di poliklinik, pesan satu panel lab. Nah ini impactnya apa, ini dampak utamanya ya, dampak utamanya sampai ke bawah ya, dari mulai defect, overproduction, waiting, non-utilized talent. Ini tadi non-utilized talent itu adalah tenaga yang memang kompeten, tapi diminta juga untuk mengerjakan sayang bayar jasa medisnya atau sayang bayar gajinya ya Bapak Ibu. Bukan berarti jadi dipisahkan sekali lagi efisiensi sama lean-nya. Jangan sampai efisiensi itu malah yang membuat kita tidak lean gitu kan. Dengan istilahnya dalam tanda bahasa mudahnya adalah kemubaziran ya. Jangan sampai mubazir. Oh ini harusnya bisa mengerjakan hal yang lebih sulit, tapi mengerjakan yang lebih mudah karena waktu kita terbatas dan jasa medis atau gajian itu kan muter kan, kehitungnya kan berapa jam gitu kan, itu akan mubazir ketika tidak dimanfaatkan penuh, tidak dimaksimalkan. Itu adalah bentuk lean-nya ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh konkretnya, nanti bisa dicek di tempat Bapak Ibu ini melakukan ini tidak gitu kan, mengimplementasikan ini tidak, ini bisa jadi indikatornya oh memang ada waste-nya di mana. Nanti ada toolsnya yang lebih memudahkan dan lebih cepat untuk analisis sampai ke tahap preskriptifnya. Ini gambar-gambarnya ya Bapak Ibu. Defects tadi masalah cacat, yang dalam tanda kutip cacat itu nggak optimal atau nggak maksimal sih pegawainya itu nggak under qualified lah bahasanya seperti itu. Yang difokusnya di mana? Di rekrutmennya. Mohon maaf, garbage atau sampah, Bapak Ibu mau training kan kayak apa atau putar-putar di mana, ya isinya sampah gitu kan. Bahasanya gitu. Kalau memang bisa dipoles menjadi emas, ya alhamdulillah syukur. Tetapi waktu yang buat dilakukan untuk memoles itu harus dipertimbangkan juga. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip garbage in, ya garbage in, ya garbage out. Bukan hanya data ya Bapak Ibu, tetapi ya manusianya, karena kita bisnis jasa pelayanan jangan sampai memasukkan garbage. Kalau garbage diputar-putar ya garbage gitu kan. Jadi hati-hati sekali.
Ini ada yang overproduction tadi, contohnya ya Bapak Ibu ini bentuk gambarnya saja, gambarnya sampai hospital waiting. Kalau misalkan di masalah hospital waiting di sini, kita bisa fokus ya, bisa fokus di sistem kita. Mungkin tadi si Meres ngisi, misalkan pakai yang gratisan, Kanza misalkan. Di Kanza ini nggak ada menunya ini nih, misalkan contoh saja ya, Bapak atau si Meres apapun lah itu. Nah, akhirnya manualnya juga diinput gitu kan, karena pertama mungkin di staff kita teknis itu khawatir, takut gitu kan. Wah, nanti takutnya di double kurang, di triple sama dia untuk satu pekerjaan yang sama gitu kan. Waduh, akhirnya apa? Yang jadi korban waiting time ini ya. Jadi karena saking khawatirnya, ya udah kalau mau pakai si meres gitu kan. Oh ini karena nggak lengkap dok back office sama front office-nya. Atau ini karena khawatir, takut, soalnya soalnya beda-beda. Dia nggak double lagi dia tripling gitu kan buat proses yang sama ada yang jadi korban seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tadi ya non utilized talent itu ya bakat-bakat yang memang bagus atau talent-talent yang bagus tapi tidak termaksimalkan gitu. Dia sebenarnya bisa lebih ditaruh buat hal-hal administratif misalkan. Contohnya seperti itu. Ya, ini transportation, inventory, ini yang motion tadi misalkan posisinya nggak sesuai, misalkan satu di ujung sana buat inputnya, satunya di ujung sana. Kalau dihitung per pasien mungkin hanya berapa detik, kalau dihitung sehari kan mungkin bisa berapa menit, dihitung sebulan bisa berapa jam atau bisa berapa lama, itu adalah waste atau mubazir ya Bapak Ibu. Ini yang berprocessing tadi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk 8 waste sebelum kita nanti praktek. Nanti akan lebih detailnya di prakteknya, Bapak Ibu. Jadi bisa lebih dalam ya. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Strategi apapun yang coba sedikit pengalaman saya adalah itu akan gagal ketika rumah sakitnya mataharinya ada dua ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya decision makernya siapa gitu kan, si dari perwakilan pemilik kah atau si direkturnya. Yang penting ketika misalkan dari perwakilan pemilik ingin tampil juga, itu ya harus jelas gitu kan titik poinnya. Nanti lean-nya tuh nggak jalan. Karena apa? Beda pendapat gitu. Menurut saya ini lean, menurut saya tidak. Ini bagus gitu kan. Akhirnya tumburan yang bingung anak buahnya. Jadi harus make sure itu hanya satu aja. Siapa nih yang membuat take decision? Kalau memang dari pemiliknya itu mau tampil, ya sudah dia aja yang duduk gitu kan. Ketimbang direkturnya dalam tanda kutip jadi boneka. Nah, itu yang akan membingungkan pegawainya. Proses lean ini kenapa? Karena dia akan berlink, kan berkoneksi antara satu unit dengan unit lainnya. Kalau mau bikin kebijakan masalah lean ini tidak bisa sepotong-sepotong gitu kan. Dan pandangan tentang ini tuh lean atau tidak itu harus sama setelah kita assessment, kita ketahui. Tapi kalau misalkan yang satu bilang iya, yang satu bilang enggak, ya percuma, lean-nya akan gagal. Mau pakai modelnya bagaimana, mau pakai Six Sigma, pakai green, white, black, ini apa aja lah itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi ini make sure dulu dengan good corporate governance yang bagus, batasan-batasannya itu bisa dipahami. Jangan sampai gini, misalkan direktur rumah sakitnya sudah ini programnya kita yang tahan obat ini gitu kan. Nah, kebetulan pemiliknya juga dokter. Di situ kan, enggak, saya perlu begini kan, bentrok. Yang bingung anak buahnya, ini pesan enggak, ke kanan pesan dimarah, enggak pesan dimarahin, pesan dimarahin gitu kan. Jadi ini harus di make sure dulu dengan apa namanya good corporate governance yang baik. Ini ada pengalaman ketika saya mengelola rumah sakit dengan pemegang sahamnya itu 14 orang dan itu dokter semua. Dan kadang bingung gitu kapan pakai jas pemilik kapan pakai jas dokter praktek. Nah, yang berantem itu dokter-dokter yang spesialisnya sama gitu kan. Kita mau ini contohnya di bagian obat Bapak Ibu. Yang satu bilang butuh, yang satu bilang nggak butuh gitu kan. Karena ya apa namanya vendornya sendiri-sendiri, bawaannya mungkin sendiri-sendiri. Akhirnya ribut aja di situ. Ya ini akhirnya nggak bisa lean, dua-duanya kepake ya apa yang mau di-lean-kan gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, untuk ini perspektifnya ya, Bapak Ibu, sebagai decision maker, hati-hati dengan apa namanya, misal pembisik ya, saya nyebutnya pembisik, kita menyebutnya pembisik, kuping kanan orang keuangan, kuping kiri orang kesmik, tetap decision maker, helikopter view di atasnya, karena lean itu akan semua unit yang kena ya, Bapak Ibu. Kadang kesmik kan, karena ini dok, apa ininya kecil ya, klaimnya kecil, di keuangan, dok ini diskonnya gede gitu kan, antara klaimnya kecil apa diskonnya gede nih gitu kan. Jadi oh yang satu
tumburan gitu kan Bapak Ibu. Yang satu bilang yang ini diskonnya gede, yang ini klaimnya kecil. Nah, tetap ada keputusan terakhir ada di decision maker. Harus lihat helikopter view dan bisa memang dinamis ya. Kadang memilih nanti ke kanan dulu karena memang ininya lebih menguntungkan, nanti ke kiri. Hati-hati jangan dari satu sisi ya Bapak Ibu. Efisiensi fokus kita ini ada di 4 titik poin ini ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara lean, itu langsung fokus di sini. Ada pengulangan, entah pengulangan proses, entah pengulangan apa namanya, pengulangan titik-titiknya. Pokoknya kalau selama ada pengulangan untuk hal yang sama, itu langsung dipotong. Ya, Bapak Ibu. Pengulangan untuk top yang sama. Contohnya misalkan input tadi gitu kan. Rekam medisnya ini dok, kalau kalau yang apa rawat inap itu pakai SIM RS, kalau yang rawat jalan pakai manual, ya satu aja pilihnya gitu kan. Kalau yang untuk proses yang sama dengan dengan pengulangan, pokoknya kata kuncinya adalah repeatedness atau pengulangan. Yang kedua, itu yang proses yang panjang. Jadi harus ke kanan dulu, harus ke kiri dulu, harus ke sini dulu. Otomatis kalau sudah ciri khasnya dengan long proses itu mesti nggak bakal lean ya Bapak Ibu proses yang panjang ini. Kenapa? Karena ada pegawai atau unit senior misalkan sudah lama yang dia apa-apa harus tahu, nanti nggak dibutuhkan gitu kan. Contohnya seperti itu. Kenapa harus lewat situ? Ya, soalnya dari dulu begitu. Ya, jadi bahasa-bahasa dari dulu begitu. Ya, memang harus begitu. Nah, itu sudah nggak bisa gitu kan. Sudah nggak bisa karena mengikuti ya dulu begitu, dulu begitu. Ya, tidak ada apa namanya linknya di sana ya, Bapak Ibu. Yang ini zero waste. Yang selanjutnya adalah indirect communication ya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau komunikasi sama unit sana harus lewat sini dulu atau lewat perantara ya, bahasa ibunya. Dari 4 titik ini, itu yang sudah bisa menyebabkan tidak ada lin. Ada pertanyaan? Ya, Ada pertanyaan dok dari Bu Mega. Izin bertanya dokter, dalam menerapkan Lean di rumah sakit yang sedang efisiensi, bagaimana strategi yang baik dalam penerapan push dan pull, mana yang harus di push dan pull dokter? good. Nanti kita lihat linnya dulu ya. Linnya dulu yang mana? Nah, apa langsung praktek aja ya? Apa ini teorinya diselesaikan dulu apa langsung praktek ini? Nanti karena dia sendiri-sendiri soalnya. Nanti ada prakteknya pakai bisnis toolnya. Nanti mana yang mau pakai push atau mau pakai mana yang pull, kita lihat dari kondisi rumah sakit kita. Karena ya, selesaikan dulu ya. Baik. Nanti soalnya sendiri-sendiri gitu kan. Ada rumah sakit kita itu nggak bisa misalkan bagian defects ya, Bapak Ibu, defects itu yang tadi yang masalah cacat gitu kan. Nggak semuanya di push. Kita lihat faktor-faktor yang lainnya, ada faktor-faktornya tuh. Sama ada faktor resikonya gitu kan. Kalau resiko ini ditabrak, kena nggak nih gitu kan. Nanti ada di ininya. Kalau misalnya resiko ini ditabrak, oh ini bisa ditabrak gitu kan. Makanya karena sendiri-sendiri ya, Bapak. Makanya kita minta ada data yang disiapkan karena rumah sakitnya itu sendiri-sendiri. Ada yang apa namanya di push itu malah jadi kacau, ada yang pull itu malah jadi kacau gitu. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nanti kita ini kan praktekkan. Nah, Bapak Ibu, sebagai direktur rumah sakit atau decision maker, ini manajernya suruh hatamin Bapak Ibu ya, ke sana ke sini. Bapak Ibu sebagai pucuk pimpinan itu langsung di sini ya, langsung kayak orang main catur gitu kan. Hire the right people ya. The right people in the right place. Udah kata kuncinya kalau sebagai direktur utama. Seperti itu, Bapak Ibu. Jangan taruh orang yang tepat di tempat yang salah. Jangan taruh orang yang salah di tempat yang tepat. Nah, kata kuncinya itu aja. Misalkan bagian purchasing, ya, bagian pengadaan itu jangan karena istilahnya misalkan ya bawaan pemilik misalkan atau dia orang paling senior itu lahan basah. Jadi Bapak Ibu sebagai dirut itu langsung di sini biarin manajernya ini suruh hatam ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung ke sini nih, ke hire the right people, karena ini itu seperti Pareto, fokusnya cuma 20%, insya Allah 80% ke impact semua. Hire the right people in the right place, ya. Sama apa taruh orang yang apa jangan taruh orang yang salah di tempat yang tepat, jangan taruh tempat yang tepat buat orang yang salah, ya Bapak Ibu. Langsung fokus di sini. Nanti apa bisa di screening atau diuji kompetensi ya. Kita punya toolsnya juga buat uji kompetensi semuanya itu. Ini dia tuh nggak mampu cuman karena apa nah biasanya gini orang di pengadaan contoh pengadaan purchasing itu ditaruh karena kenal kenal banyak vendor gitu kan
dia tahu, oh beli ini di pasar sana gitu, beli ini di toko sana gitu. Bukan bukan karena dia kompeten, cuman karena dia hatam belinya di mana. Itu jangan taruh di purchasing ya Bapak Ibu ya. Taruhnya itu di ini apa? Yang punya forecasting ya. Dia tahu EOQ, Economic Order Quantity. Dia tahu EOI, Economic Order Interval ya. Jadi tahu beli jumlahnya berapa, terus tahu kapan belinya. Bukan karena oh saya tahu, karena dia serba tahu gitu kan. Cari apa namanya sapu yang modelnya kebalik, oh di sana. Cari jarum spet yang ukurannya paling kecil, oh di sana yang paling murah dong. Jadi dia hatam semua pasar, itu taruh di staffnya, di bawahnya, jangan itu taruh di purchasing ya. Kebanyakan saya nemukannya begitu gitu kan. Ya dok, karena dia tahu tanya apa aja gitu kan. Saking canggihnya gitu kan, entah browsing, entah apa, nanya barang apa aja, kayak makelar aja, kayak penjual kulaan itu. Nah, taruhnya bisa forecasting minimal EOQ atau EOI gitu kan. Economic Order Quantity, Economic Order Interval. Misalkan Pak Direkturnya bilang, bulan ini grafiknya lagi turun nih, coba agak ini ya, ikat pinggang dulu, dikencengin gitu kan. Oh iya, saya harus ordernya segini nih gitu kan. Harus ini segini gitu kan. Kalau misalkan tahunan pakai sudah sistemnya, udah tahu Pak Direktur ngomong, oh tahun depan itu begini loh, nanti grafiknya naik turun apa turun turun, dia akan mengikuti, oh pesannya segini aja gitu, jangan apa habis pesan gitu kan, dadakan, sukanya tuh dadak gitu kan, COD COD, wah habisnya berapa gitu kan, ketimbang diskonnya nggak dapet gitu kan, ya pokoknya habis beli gitu kan. Itu forecastingnya tidak jalan. Contoh saja di situ ya Bapak Ibu, hire the right people. Nah, sebagai decision maker terakhir itu kata kuncinya di sini. Nah, ini biar manajer-manajernya suruh belajar nih, ini apaan. Jangan taruh orang yang tepat di tempat yang salah, jangan taruh orang yang salah di tempat yang tepat ya, Bapak Ibu. Ini yang saya pikir sudah umum ya dilakukan ya, Bapak Ibu. Untuk melinkan, mematangkan, kita bisa pakai utilisasi ruangan poliklinik. Ya, paling simpelnya adalah tabel seperti ini. Ini contoh rumah sakit di Subang ya, Bapak Ibu. Punya berapa ruangan polikliniknya, misalkan poliklinik satu ini, klinik satu, klinik dua. Ini paling dasar banget ya untuk melinkan dia sudah lin atau belum untuk ruangan rawat jalan ya. Nih, dari jam 8 misalkan sampai jam 9 sudah diisi belum? Nah, kalau misalkan belum diisi dulu kan, dok, ini berantem nih, dokternya maunya sama-sama di ruangan mana gitu kan, soalnya ada wallpapernya, oh ya nggak bisa lah gitu kan, di MU-nya harus ditulis tuh, mau di mana aja, sama aja klinik satu, klinik dua, nggak ada yang bawa hoki gitu, semuanya bawa hoki. Atau ini tumburan jamnya, ya harus ada yang mengalah gitu kan. Jangan sampai karena ini ngalah, kayak gini nih, ini kosong Bapak Ibu nih awalnya, apa namanya. Jadi ini kalau memang belum penuh dipenuhin dulu kan. Nanti tinggal oh yang satu bawa alat nih kayak dokter gigi misalkan. Nah, dokter gigi bisanya sama dokter gigi misalkan, atau THT ada alatnya. Kalau yang nggak ada, yang meja yang biasa kan bisa digabung, ini yang paling dasar. Contohnya utilisasi di waktu kedatangan di ini kan, dok karena ini dok ngaret, sukanya ngaret jadi tabrakan, ributnya lewat perawat gitu kan. Ya udah bisa juga, kayak itu nggak lin juga kan. Kalau misalkan pondasi dasar biasanya kadang ini gimana sih, kita jangan sampai menghindar lah Bapak Ibu. Kita tahu sebenarnya masalah-masalah dasar lin itu di mana. Cuman mungkin karena satu dan lain hal tidak diubah-ubah. Ini contoh contoh fundamentalnya Bapak Ibu. Ini alasannya macet dan sebagainya. Tetapi ya kalau kalau kita bicara komitmen ya sudah komitmen. Jadi akhirnya tabrakan ya. Akhirnya utilisasi yang di sini ya nggak terlalu efektif atau maksimal. Ya mau nggak mau kita harus memperbaiki fundamental dasarnya, masalah jam kedatangan praktek untuk di rawat jalan ya, karena waktu tunggu pasiennya kan akan berimpak. Ini bisa dicatat ya Bapak Ibu, misalkan waktu tunggunya kenapa, oh ini dok soalnya pertama harus daftar ini dulu, SEP-nya dulu ke sana dulu, ke BPJS Center mungkin ya, kita nyebutnya apa, unit BPJS Center, SEP-nya di kanan sana gitu, nanti menyambungnya ke motion, nanti belok lagi, suruh tunggu lagi, nanti daftar lagi ke ujung sana gitu kan, perawatnya aja sampai pakai sepatu roda misalnya. Nah ini motionnya nggak kena ya Bapak Ibu, apa mau digabung jadi satu, misalkan namanya selaras sentra untuk perawat jalan jadi satu gitu kan. Nah penumpukannya bagaimana, kemudian alurnya ya Bapak Ibu, itu yang dari berapa detik, detik-detik jadi menit, menit jadi jam. Ini yang paling gampang pakai Google Sheet ya. Dihitung berapa satu pasiennya, nyangkut di mana gitu kan. Oh, nyangkutnya di obat, oh, nyangkutnya di sini. Ini ada yang sampai berapa, 232 detik atau menit dan sebagainya. Ini untuk memapping paling dasar. Nanti ada bisnis toolnya yang lebih memudahkan ya, Bapak Ibu.
Ini unit cost seperti biasa, ini adalah cost accounting ya Bapak Ibu. Ini bicaranya di finansial seperti biasa, misalkan kapas jadi berapa, betadin jadi berapa, reni-reni gitu kan. Ini yang ngabisin waktu, metodenya bisa banyak ya Bapak Ibu. Untuk penghitungan unit cost kita akan skip yang fundamentalnya. Ini global budgeting, Bapak Ibu, misalkan mau lean kan sudah. Yang penting tadi kata kuncinya, lean itu nggak bisa jalan kalau memang masalahnya itu ada di activity ratio atau belum maksimalnya aset yang digunakan. Karena apa yang mau diperas? Tetapi kalau pendapatannya sudah ada mau diperas, kita proporsikan HPP-nya misalkan berapa gitu kan, sesuai dengan target EBITDA-nya. Ini salah satu cara dasar standar untuk membuat lean. Memang udah ya seperti anak kos gitu, sudah makan jatahnya segini gitu kan, buat jasa pelayanan jatahnya segini. Ya, ini tinggal dipatuhin saja gitu kan, tinggal dipatuhkan bagaimana caranya agar tidak melebihi dari porsi atau budget anggarannya. Jasa pelayanan berapa, kemudian biaya operasional berapa, utilities berapa. Kalau target EBITDA-nya itu di atas 20% atau 30%, itu hati-hati ya Bapak Ibu. Misalkan pemiliknya target EBITDA 40% ya, rumah sakit apa jualan ini food beverage ya, itu hati-hati, itu antara nggak lean lagi, mungkin lean kikir mungkin nanti jatuhnya ya Bapak Ibu. Jadi kertas sampai yang keinjek-injek udah ada cetakan ceplakannya itu buat masih ngeprint keluar, ya hati-hati sekali. Itu akan dipengaruhi lean kita itu ya, dipengaruhi dengan EBITDA-nya berapa gitu, EIT-nya berapa. Kalau masih sekitaran 15% ya masih manusiawi gitu, 20% minta 45% gitu, udah nggak lean lagi, nanti mepet kikir kita. Ini remunerasi by performance, hati-hati kalau misalkan kita bicara lean ya taruhnya di variabel ya Bapak Ibu, di variabel. Kalau misalkan mau bicara ditaruhnya di fixed income, misalkan gajinya gaji pokoknya itu rata gitu, atau modelnya pakai take home pay, ya leannya agak susah soalnya nanti kan pasien kita naik turun, kecuali sudah ada laba ditahan ya, modal kerja yang memang ada sisa setiap bulannya mungkin bisa ya Bapak Ibu, hati-hati sekali. Kalau kita mau bicara lean termasuk di sistem penggajian, itu taruhnya di variabel, entah bentuknya insentif, entah bentuknya tunjangan, karena kan naik turun ya Bapak Ibu kalau mau bicara lean ya. Jadi fixed cost-nya itu tidak terlalu besar ya. Ini supply chain Bapak Ibu, untuk masalah forecasting minimal tadi yang di bagian pengadaan itu mengerti masalah supply chain. Paling dasarnya adalah ya tahu EOQ atau EOI tadi, Economic Order Quantity sama Economic Order Interval. Jadi memang kalau paling basic dasar, saya pikir sih merek sekarang sudah banyak ya mau pakai model supply chain atau pakai Google Sheet gitu kan. Ini ya memang ini kerjaan staff ya, teknis Bapak Ibu, nitatin satu-satu yang memang pola patternnya itu sudah terlihat proses supply chain management. Nah, Bapak Ibu, dengan menggunakan Lean itu, minimal kalau uang kita tuh nyangkut di HPP, ya misalkan HPP-nya gede, inventorinya itu bengkak, nanti akan turun seperti ini dengan Lean yang baik. Kalau memang masalahnya itu tadi ada di profitability ratio. Pertama, kalau misalkan fokus kita mau Lean kan itu, ya uang ini dulu aja. Misalkan contoh nih, slow moving tapi belinya rutin. Nah, itu sering tuh saya lihat tuh. Misalkan ini kenapa beli obat slow moving tapi rutin kan? Ya namanya aja slow moving gitu kan. Kalau mau rutin, ya carinya yang fast moving gitu kan. Oh, ternyata kolusi misalkan contoh Bapak Ibu ya. Kolusi kenapa? Sering dikasih ini kue misalkan, sering dikasih apa namanya duren atau macam-macam. Itu yang biasanya faktor paling sering yang saya lihat adalah di ini slow moving tapi belinya rutin ya Bapak Ibu. Ini kayaknya obat atau alkes slow moving tapi kok belinya rutin. Nah, itu hati-hati. Hati-hati untuk masalah ini ada di financial ratio Bapak. Inventory ambil datanya di neraca ya, karena di laba rugi tidak ada. Kalau HPP harga pokok penjualan COGS itu ada di income statement atau di laba rugi, tidak ada di neraca. Makanya untuk kemampuan membaca laporan keuangan sebagai decision maker juga diperlukan ya Bapak Ibu. Ini untuk lean operasional, ini tadi kalau bornya udah bagus ya. Kalau bornya masih di sini 40 di bawah efisiensi normal, kalau mau di lean kan istilahnya orang mau ngebut tapi direm gitu kan. Ini apa yang mau di ini kan, makanya kita punya standar bor itu 60-80 ya. Kalau udah 60-80 atau ke atas bisa diperas gitu kan. Cuman kalau mau hemat tapi mau apa ya, kalau lean itu kan apa namanya ngerem ya Bapak Ibu. Mau ngerem tapi ngegas, mau ngerem tapi maju agak bingung nanti. Maju dulu jalan baru kita bisa melakukan lean tadi ya Bapak Ibu.
Ini adalah indikator-indikatornya untuk apa namanya masalah pre-perjanjian. Ini rumusnya saja. Nah, Bapak Ibu, sebagai decision maker, kita harus memahami secara global ya bisnis prosesnya. Karena Lean ini tidak bisa dilihat dari sini aja, ya kan? Ini kan layanan, proses layanan pasien, daftar, terus appointment ya, Bapak Ibu. Kalau kalau sekarang MJKN ya, MJ ya, MJ apa aplikasi itulah, dan admission kemudian di treatment gitu kan, butuh farmasi di chat. Nah, proses Lean sebagai direktur, sebagai decision maker ini juga harus memahami supporting prosesnya. Jangan sampai kita itu lean-nya nggak lean ya, tidak lean itu karena IT gitu kan, karena compliance dan regulatory. Contohnya eh, kita bicara kendali mutu dan biaya, tapi dari peraturan BPJS-nya itu maunya ke kanan atau ke kiri, ya kita terpaksa harus mengalah di sini dan bisa menginikan. Maaf, saya minum dulu, Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Sampai ini regulasi ya, Bapak Ibu, regulasi BPJS itu memang kalau mau bicara kendali mutu dan kendali biaya itu tidak akan pernah ketemu ya. Kita lebih baik fokus yang systematic risk, atau yang unsystematic risk itu nggak bisa. Artinya apa? Fokus ke yang lain. Misalkan di sini di bawah ini ada billing and assurance, financial management, human resources, supply chain. Sesuai 8 Ws tadi nanti dipetakan ya Bapak Ibu. Lean, rumah sakit yang kurang lean itu majority bukan di proses intinya, tapi di supportingnya, ini di administratif dan supportingnya. Jadi jangan, oh, kebanyakan dari kita itu fokusnya di sini, langsung langsung ke intinya. Ternyata yang nggak bikin lean tuh di sini, yang kecil-kecil. Ini yang pengaruhnya, ini pengaruh ke sini itu yang administrasi proses sama supporting inilah yang membuat di ininya ini adalah impactnya saja, impact dari ketidaklinan rumah sakit awal mulanya dari sini, dari yang supporting ini ya Bapak Ibu. Ini fokusnya 8 ways-nya, nanti kita pakai business analytical tools cari di mana sumbernya nih yang nggak bikin lean. Jangan-jangan dari titik ini, satu titik di sini atau titik sini yang bikin ini nggak lean. Jadi ini adalah ujungnya saja ya, hilirnya saja, hulunya yang harus dibenerin, harus dibenahi ya Bapak Ibu. Ini adalah detailing prosesnya, nanti bisa di zoom, didetailkan ya. Masalahnya itu bukan di sini, bukan di patient flow-nya, tapi di supporting prosesnya sama administratif prosesnya. Contoh masalah MOU yang tidak jelas itu akhirnya tidak membuat lean, tabrakan tuh job desk-nya kan, sana ngerjain sini ngerjain, gara-gara sepele, gara-gara MOU-nya nggak jelas, job desk-nya nggak ada. Setelah job desk-nya memang pegel gitu benerin job desk, bapak-bapak lagi rumah sakit besar kan, rumah sakit besar dengan unit yang berlapis-lapis, wah pegelnya nauzubillah itu. Misalnya tipe B apalagi tipe A itu mungkin sebulanan sendiri benerin MOU sama ini apa namanya job desk, tapi sumber tidak lean itu ya dari situ, dari tidak kejelasan antara job desk atau MOU-nya, tabrak sana tabrak sini, MOU-nya sembarang kali yang penting tanda tangan, job desk-nya kopas, formatnya template, kopas 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 kopas, ganti namanya. Apalagi ngambil dari rumah sakit gitu, kopas satu folder gitu kan, isinya sama, ganti nama rumah sakitnya, tanda tangan. Wah itu nanti akhirnya efeknya apa? Rumah sakit kita nggak ada nih alurnya begini, ya udahlah gitu kan, akhirnya improvisasi sama anak-anak di bawah gitu kan, terus segampangnya aja lah, yang penting kelar absen pulang gitu kan. Nah akhirnya itu yang tidak membuatkan ujung apa awal mulanya, karena job desk kita atau MOU kita dari para staff itu sumber akar masalahnya. Sama seperti tadi, hire the right place ya Bapak Ibu, ini sumber masalah dari ketidaklinnya itu sederhana, sederhana tapi bikin pegel kalau ngerjain benerinya, karena MOU dengan job desk yang tidak jelas dan tumpang tindih. Memang karena nggak di-review gitu kan. Wis lah, sini-sini ada tabrakan, yang sana ngerjain, yang sini ngerjain, yang tadi over processing gitu kan Bapak Ibu. Yang sana harusnya ke kiri karena rumah sakit lain tata letaknya beda, motion kita kena ya Bapak Ibu. Terus kualifikasinya karena rumah sakit kopi, misalkan Kopas atau apa, rumah sakit bahkan satu grup Bapak Ibu, satu grup besar, nanti kan misalnya kalau grup itu yang udah ngambil lah contoh dari induknya, kalau induknya itu nggak detailingkan lagi itu kan nanti beda lagi kualifikasinya, nanti masuknya ke defects-nya, cacat gitu kan. Ini harusnya cukup dengan apa namanya D3 taruhnya S1 misalkan, atau ya harusnya S1 taruhnya S2 dan sebagainya dan sebagainya. Nah,
kita langsung ke praktek ya, Bapak Ibu. Tolong disiapkan datanya. Oh, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan dari Pak Budi Iman Santoso, Dok. Yang pertama, kapan lin sebaiknya digunakan? Yang kedua, apa indikasi